Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Munandar, NIM 210 221 037. Kali ini saya akan memaparkan tugas AIK, yaitu tuliskan biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sains atau iptek disertai dengan fotonya. Dan kali ini saya mengambil yaitu Ibnu Sina atau dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Mungkin adalah nama ilmuwan terbesar dalam dunia Islam. Dia adalah seorang polimatik di mana ia menguasai ilmu fisika, astronomi, filsafat dan beberapa hal lainnya. Dia sendiri paling terkenal dalam dunia medis dan dinobatkan sebagai bapak medis modern. Deretan karya yang dibukukan yaitu The Book of Healing yang merupakan psikologi filosofis dan ilmiah, serta The Canon of Medicine yang merupakan psikologi medis. Buku The Canon of Medicine sendiri merupakan buku wajib di kampus-kampus era medieval dan digunakan hingga abad ke-17. Yang kedua yaitu bagaimana perspektif Islam tentang iptek, jelaskan secara eksplisit disertai dengan dalilnya. Menurut saya, dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan ilmu, agama, dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut saya, perspektif bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Jika dipandang secara holistik, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Sedangkan agama merupakan segala sesuatu yang dapat atau bersumber dari Tuhan. Dan sedangkan kebudayaan merupakan segala sesuatu yang diciptakan atau produk atau cipta rasa dan karsa dari manusia. Ya, selanjutnya itu jelaskan secara eksplisit bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Menurut saya, integrasi ilmu pengetahuan atau sains dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, dalam hal ini, keselarasan antara keduanya harus ditingkatkan, karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Ya, menurut saya begitu. Yang keempat, jelaskan maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya. Selanjutnya itu jelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Menurut saya, akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, pemisahan agama dengan ilmu pengetahuan sebenarnya bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Sebab tujuan pendidikan adalah melahirkan generasi yang beriman dan bermulia. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu tidak bebas nilai itu selalu terikat dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan teknologi modern. Menurut saya Al-Qardawi 1989 mengemukakan terkait tentang pentingnya akhlak Islami dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ayat kuliah dan kauniyah? Sebutkan contoh dan introduksi dalam memahami keduanya. Ayat kuliah adalah ayat yang diucapkan bersumber dari firman Allah yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat manusia sangat dianjurkan untuk bersabar ketika kita ditimpa suatu masalah.
Sedangkan ayat kauniyah berarti ilmu Allah Ta'ala yang bersumber dari alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-13, dan dia yang mengampatkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Contohnya yaitu fenomena-fenomena di sekitar-sekitar kita, misalnya peristiwa alam, sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jelaskan tujuan penciptaan manusia serta klarifikasi potensi dasar manusia yang Anda ketahui. Dan telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi dan beribadah kepadanya. Menurut saya begitu. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.